Salam saudara-saudara yang terkasih, saya ingin menyampaikan topik yang penting, yaitu berkaitan dengan homiletika. Apa itu homiletika? Homiletika adalah ilmu dan panggilan berkhotbah. Saya sebut ilmu karena memang mempelajari berkaitan dengan ada definisi, kemudian ada cara, metode di dalam mempersiapkan khotbah. Tetapi lebih daripada itu bahwa homiletika itu merupakan panggilan yang bersifat rohani yang Tuhan berikan kepada seseorang di dalam menyampaikan firman Tuhan. Dan tentu khotbah itu merupakan bagian yang sangat signifikan atau bagian terpenting di dalam gereja, di dalam ibadah-ibadah. Jadi tentu salah satu indikator pertumbuhan gereja ataupun pertumbuhan orang percaya didasarkan kepada firman Tuhan, khotbah atau pengajaran yang senantiasa diperdengarkan atau disampaikan kepada anggota jemaat. Jadi kalau kita bertanya, apakah gereja-gereja sekarang sedang bertumbuh? Bagaimana pengamatan saudara? Bagaimana dengan gereja saudara? Atau apakah saudara sendiri juga sedang bertumbuh atau mengalami pertumbuhan di dalam firman Tuhan? Jadi, bagaimana pengamatan saudara tentang pemberitaan firman Tuhan dan khotbah-khotbah pada masa kini? Ya, semua orang bisa mengamati ya. Setiap kita punya kesempatan juga untuk mengamati para pengkhotbah, bukan dalam arti kita mau mencari kejelekan si pengkhotbah atau mencari-cari kelemahannya, bukan itu. Tetapi tentu kita bisa mengamati, kita bisa memperhatikan khotbah-khotbah pada masa kini. Baik yang secara langsung kita dengarkan, maksudnya secara tatap muka, ataupun melalui media. Karena sekarang juga media online seperti YouTube, TikTok, Facebook, itu banyak sekali menayangkan khotbah-khotbah. Jadi ada seorang ibu yang bertanya, ya, kenapa begitu banyak para pengkhotbah pada masa kini muara khotbahnya itu kepada berkat-berkat jasmani? Jadi ada juga yang berkata bahwa para pengkhotbah itu banyak berkhotbah hanya sepenggal-sepenggal dari kitab suci atau mencomot-comot ayat tertentu lepas dari konteks yang ada di perikop atau yang ada di pasal itu atau bahkan ada di kitab itu. Jadi memang banyak pengkhotbah yang besar pada masa kini yang sangat populer ya, pengkhotbah yang seringkali trending topik, pengkhotbah yang semangatnya luar biasa. Ada pengkhotbah yang semangatnya luar biasa, tapi memang juga penggalian firman Tuhan maksud saya juga begitu dalam. Tapi ada pengkhotbah semangat luar biasa tanpa penggalian firman yang dalam. Ada pengkhotbah juga yang menggali firman dengan baik, tetapi penyampaiannya kurang menarik. Jadi memang macam-macam. Itu sebabnya saya berkata di awal bahwa topik tentang homiletika, yaitu tentang ilmu berkhotbah, menjadi hal yang sangat signifikan, sangat penting, memiliki peranan yang sangat-sangat mendasar di dalam pertumbuhan gereja atau dalam pertumbuhan jemaat. Bagaimana sebuah gereja bisa maju? Tentu salah satu dilihat dari pengajarannya. Ya, masih banyak aspek lain ya, tapi salah satu berkaitan dengan pengajaran, berkaitan dengan khotbah. Bahwa gereja perlu ada strategi yang tepat. Ya, begitu ya.
Di dalam 2 Timotius 1 ayat 12, saya baca firman Tuhan ini, dikatakan, itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Jadi ini adalah firman Tuhan yang disampaikan atau ditulis oleh Paulus pertama-tama kepada Timotius, seorang hamba Tuhan, seorang anak rohani Paulus yang diberikan kepercayaan sebagai pemberita firman di dalam jemaat Efesus. Jadi dia sendiri berkata bahwa aku tidak malu, tapi aku siap menderita, karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Dan dia percaya kepada Tuhan yang sanggup memelihara kehidupannya. Jadi di sini kita lihat bahwa Paulus memiliki satu strategi, ya, artinya kesiapan untuk memberitakan firman Tuhan. Tentu ya perlu ajaran atau doktrin yang tepat. Maka dia berkata, peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat. Yang disampaikan itu adalah ajaran yang sehat atau doktrin yang tepat. Sound doctrine, ajaran yang sehat. Dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Itu firman Tuhan di dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 13 sampai 14. Tetapi tidak saja memiliki strategi yang tepat, artinya strategi itu siap melayani sekalipun menderita, tidak perlu malu, tidak usah malu, dan perlu pengajaran yang sehat, ditambah dengan orang yang tepat. Dalam 2 Timotius 2 ayat 2, apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Jadi ini perlu orang yang tepat untuk bisa mengajar atau berkhotbah, menyampaikan firman Tuhan. Orang yang tepat adalah orang yang mengerti firman, orang yang dapat dipercayai dan cakap mengajarkan firman Tuhan. Ya, kecakapan itu berkaitan dengan keterampilan, ya. Jadi dibutuhkan pengajar atau pengkhotbah yang cakap, yang siap sedia. Dalam 2 Timotius 4 ayat 2 dikatakan bahwa beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Jadi dibutuhkan sekali lagi pengajar atau pengkhotbah yang siap sedia memberitakan firman Tuhan. Kondisi sekarang, banyak orang tidak mau dengar firman yang murni, tapi lebih senang kepada dongeng-dongeng. Maka Paulus juga mengingatkan dalam 2 Timotius 3 ayat 3 sampai 4. Dikatakan di dalam 2 Timotius 3 ayat 3 sampai 4, ya. Atau dari ayat 2. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama. Tidak tahu mengasihi. Tidak mau berdamai. Suka menjelekkan orang. Tidak dapat mengekang diri. Garang. Tidak suka yang baik. Suka mengkhianat. Tidak berpikir panjang. Berlagak tahu. Lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Jadi inilah kondisi di zaman ini. Jadi orang lebih suka dengar dongeng-dongeng, ya, hanya mendengar banyolan yang komedi-komedi, lucu-lucu, tertawa terbahak-bahak, lalu setelah itu
capek, selesai. Ya. Jadi, saudara-saudara, gereja membutuhkan pengkhotbah yang murni, yang menyampaikan khotbah yang murni, yang alkitabiah, yang sungguh-sungguh bisa dipertanggungjawabkan. Karena khotbah itu adalah firman Tuhan, ya, pemberitaan firman Tuhan yang disampaikan itu adalah pesan Tuhan, ya, kepada manusia. Jadi khotbah adalah bagian yang sangat penting di dalam gereja ataupun di dalam ibadah. Nah, itulah sebabnya bahwa semua hamba Tuhan dipanggil untuk belajar firman Tuhan, memahami firman Tuhan, kemudian memberitakan firman Tuhan yang bertujuan untuk membangun tubuh Kristus menuju kepada kedewasaan penuh, sebagaimana Efesus 4 ayat 11 sampai 12. Di dalam Efesus 4 ayat yang ke-11 sampai 12 dikatakan bahwa dialah yang memanggil baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Jadi, pemberitaan firman Tuhan itu bertujuan untuk membangun tubuh Kristus, yaitu jemaat, orang-orang percaya. Nah, itulah sebabnya peran pengajar ataupun pengkhotbah itu sangat-sangat penting di tengah-tengah gereja, di tengah-tengah ibadah. Jadi, bagaimana supaya jemaat memiliki ketertarikan, memiliki kesenangan mendengarkan khotbah? Maka tentu, sekali lagi, para pengkhotbah harus mempersiapkan diri. Jadi, homiletika itu adalah sebuah ilmu yang memang harus dipelajari, tetapi juga sekaligus sebuah seni bagaimana menyampaikan firman sehingga menarik perhatian. Jadi, karena itu, saudara, perhatikan bahwa homiletika itu bukan hanya ilmu, tetapi juga seni, ya, keterampilan untuk menyampaikan khotbah. Dan di atas semuanya, ingat bahwa ini adalah panggilan Tuhan. Saudara dan saya juga adalah pengajar, pengkhotbah juga, dipanggil untuk menyampaikan pesan Tuhan. Jadi, ini harus ditekankan di dalam pertumbuhan gereja. Jangan sampai orang lebih senang hanya mendengarkan pujian. Ya, mendengar pujian juga bagus, bernyanyi juga bagus. Tapi kalau kebanyakan bernyanyi ketika ibadah, bernyanyi kemudian bersuka cita, kegirangan, nanti waktu dengarkan khotbah, kemudian dia akan mengantuk. Jadi harus memberikan porsi yang seimbang juga. Jangan kebanyakan bernyanyi banyak, bermain banyak, capek, lalu dengarkan firman, baru 5 menit sudah tertidur. Jadi orang berkata, wah, di gereja tempat yang menyenangkan. Menyenangkan karena apa? Bisa tidur dengan nyenyak. Bukan itu, ya. Tapi saya mau menekankan bahwa pemberitaan firman Tuhan atau khotbah saat ibadah juga harus mendapat porsi yang cukup. Bukan sekedar. Bukan yang penting ada dan juga waktunya sangat singkat. Kadang-kadang orang memberi pesan gitu, ya, Pak, khotbahnya jangan terlalu panjang, ya. Khotbahnya singkat saja. Ya, kalau bisa 5 menit, 10 menit selesai. Paling lama 15 menit. Kalau sampai 30 menit dianggap sudah kelamaan. Padahal ibadah itu kan bisa 1,5 jam. Ibadah bisa lebih daripada itu. Tapi kalau porsi penyampaian firman hanya 15 menit, maka bagi saya itu tidak seimbang, ya. Padahal inti daripada ibadah itu, ya, terletak pada pengajaran firman, penyampaian firman. Maka harus mendapatkan waktu, durasi yang lebih, ya, yang cukup. Ya, itu penting diperhatikan oleh para pengurus gereja, ya. Para pengkhotbah juga memang harus mempersiapkan dirinya. Dia harus melatih dirinya. Dia harus betul-betul menjadi pengkhotbah yang murni, mempersiapkan diri sebaik-baiknya,
saya selalu mempersiapkan diri sebelum berkhotbah. Saya bukan pengkhotbah yang populer, enggak juga. Bukan juga pengkhotbah yang fasih lidah, tidak juga. Saya juga mengerti atau menyadari keterbatasan saya di dalam berkata-kata. Tetapi saya mau terus mempersiapkan diri untuk menyampaikan firman Tuhan, tidak bisa sambil lalu. Tidak bisa, ya yang penting disampaikan kulit-kulitnya, tidak demikian ya, tapi harus ada penggalian, harus ada pendalaman, sehingga kita bisa mempertanggungjawabkan apa yang kita khotbahkan. Jadi, si pengkhotbah itu tidak hanya mengkhotbahi orang lain, tapi mengkhotbahi dirinya sendiri juga. Sebelum dia membagikan firman kepada orang lain, dia sendiri sudah harus mengalami firman, sudah harus menghidupi firman itu. Nah, ini hal yang sangat penting diperhatikan. Jadi tidak ada kesan bahwa si pengkhotbah itu pendeta hanya berkhotbah untuk jemaat. Lalu waktu ditanya, wah kamu sendiri kenapa enggak melakukan? Loh, itu kan khotbah saya itu untuk jemaat. Kok khotbah untuk jemaat saja. Jadi bukan untuk dirinya, bukan untuk pendeta. Ya, tidak seperti itu ya. Jadi ini penting diperhatikan. Jangan seperti ada kisah atau cerita bahwa seorang pendeta berkhotbah dengan begitu bersemangat bagaimana memberikan perhatian, memberikan pertolongan kepada orang yang susah. Tapi kemudian waktu setelah pulang gereja, anaknya sudah lebih dahulu pulang ke rumah, anaknya juga ikut beribadah mendengarkan khotbah itu. Lalu ada orang yang sangat-sangat miskin, lalu dia membutuhkan pertolongan, meminta sesuatu. Kemudian anak ini dengan semangat, karena masih mengingat khotbah bapaknya tadi, dia pergi ke belakang rumahnya, di sana ada ayam peliharaan bapaknya. Lalu dia ambil itu, dikasih kepada orang miskin itu, dengan senang hati dia memberikan. Wah, dia pikir ini adalah sesuatu yang baik, sesuai dengan khotbah bapak saya. Tapi waktu bapaknya pulang, lalu dia melihat ke belakang, tidak ada lagi ayamnya, lalu dia bertanya, di mana ayam peliharaan bapak? Anaknya berkata, wah, tadi ada orang yang sangat membutuhkan, sangat miskin, saya memberikan ayam itu. Bapaknya marah dan berkata, kamu ini mau memberi tanpa tanya-tanya dulu. Loh, bukannya bapak tadi yang berkata kalau ada orang susah kita bisa memberi pertolongan. Jadi saya memberikan ayam itu. Lalu bapaknya bilang, waduh, kamu ini, itu khotbah itu untuk jemaat, bukan untuk kita, bukan untuk bapak. Ya, ini saudara, aplikasi yang salah ya. Jadi khotbah itu berlaku bagi si pengkhotbah dan juga bagi yang mendengarkan khotbah. Ya, bukankah dikatakan bahwa firman Tuhan itu seperti pedang bermata dua yang begitu tajam. Ya, bukan hanya tajam ke orang lain, tapi juga terlebih kepada diri si pengkhotbah. Maka saya sangat berhati-hati karena Rasul Paulus juga mengingatkan ya, awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Itu di dalam firman Tuhan. 1 Timotius, kalau tidak salah itu saya cari dulu. 1 Timotius 4 ayat 16, betul. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Jadi ini penting sekali menjadi dasar. Nah, saudara, ini bagian pertama yang ingin saya sampaikan sebagai dasar bahwa homiletika itu sangat penting. Homiletika bukan hanya sebagai ilmu, tapi sekali lagi itu adalah panggilan berkhotbah, panggilan menyampaikan firman Tuhan. Maka bagi kita, para pengajar, para pengkhotbah, mari kita sungguh-sungguh ya menjalankan panggilan kita dengan bertanggung jawab, dengan juga kerendahan hati, dengan rasa hormat dan syukur kepada Tuhan yang sudah memberikan kita panggilan yang khusus, panggilan yang spesial. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Salam.